Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Pagi ini kami membuka hati kami mau terima rema daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Haleluya, amin. Pagi ini judul renungan saya adalah Kartu Tanda Penduduk. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kasus ini terjadi pas saya gitu ya, keluarga saya. Jadi pas ini kan emang pemerintah Dukcapil terutama sedang mengerucutkan data-data ya kan. Karena data sekarang NIK, nomor KTP kita tuh NIK kita mau disambungkan atau disinkronkan menjadi nomor NPWP. Jadi sekarang agak sulit manusia itu mau bersembunyi dari pajak. Nah, singkat cerita, waktu itu saya ada kendala dengan mobile banking BCA saya, tuh saya ke bank dan si Mbak CS-nya tuh setelah selesai dia kan kalau kita ke ATM ke CS pasti dia minta ATM kita sama KTP kita. Nah waktu si mbaknya masukin nomor KTP saya, dia tuh kayak mengernyit gitu kan. Terus dia nanya, "Bu, ini benar KTP Ibu?" "Iyalah," aku bilang. Memang KTP saya itu, saya lupa deh, masa berakhir itu tahun 2016. Cuma waktu begitu ada pengumuman katanya EKTP itu menjadi seumur hidup. Waktu saya tanya waktu itu sama Lurah bilang nggak usah. Jadi ya udah Ibu udah bikin expired date-nya itu nggak usah dipikirin lagi gitu. Jadi tetap berlaku gitu kan. Ternyata orang BCA-nya bilang bahwa kalau bisa Bu di-upgrade, diganti menjadi masa berlakunya tuh seumur hidup gitu kan. Oh oke deh saya bilang. Terus saya hubungin dong RT karena saya masih memakai alamat rumah si Ko Bambang gitu kan. Saya hubungin Ibu RT di sana dan si Ibu RT bilang, "Coba nih Mel," dia kasih satu link. "Coba dilihat apakah kamu valid atau enggak." Ketika saya masukin gitu kan, terus ada tulisannya gini, "Tidak terdaftar" gitu. Wah, saya panik. Saya masukin nomor NIK suami saya juga gitu. Saya suruh anak saya yang gede kan udah punya KTP, masukin juga sama tidak terdaftar. Saat itu hari Rebo karena besok mau ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena saya memang tipenya pemikir, saya mikir, aduh Tuhan, ini semua kalau kita nggak punya KTP, semuanya akan dibekukan. Tuhan gimana nih gitu kan. Terus saya mikirin anak saya kan nanti mau kuliah, memang udah daftar, takutnya, ini biasalah manusia jelek ya, suka punya khawatir berlebihan. Takutnya nanti ada embel-embel lain minta KTP, terus taunya KTP-nya tidak berlaku bagaimana gitu kan. Nah terus saya berpikir, KTP itu mengakses banyak hal saudara. Saudara perbankan saudara kalau kerja kan ngelamar kerja pasti butuh KTP. Pendaftaran pendidikan, pelayanan kesehatan, mau buat kartu identitas apapun, mau bikin kartu kredit, mau deposito apapun. Ya kan, rumah sakit. Karena NIK itu digunakan untuk mengidentifikasi saat kita melakukan transaksi apapun. Kalau kita nggak terdaftar, kita akan sangat kesulitan saudara. Waktu hari saya akhirnya berdoa gini, "Tuhan ya terserah Tuhan, tapi saya percaya saya nggak mau pakai pikiran saya yang udah berkecamuk gitu, udah banyak akar-akarnya." Tuh saya bilang, "Ya oke, saya taruh ini di tangan Tuhan, terserah Tuhan, tapi saya percaya pasti Tuhan bekerja." Udah tuh hari Kamisnya kita ibadah. Selesai ibadah, kan karena nggak ada rekaman, saya buru-buru pulang dan saya telepon tuh Bu RT-nya. Bu RT-nya bilang, "Coba deh Mel di screenshot waktu kamu kemarin isi di link itu." Waktu saya screenshot, punya suami saya juga gitu kan. Terus puji Tuhan, hebatnya Tuhan. Ibu RT ngomong gini, "Aman kok Mel, masih bisa." Wah, saya sampai dari yang saya udah mukanya mungkin kayak nggak bisa ketawa gitu, saat itu suami saya godain saya bisa ketawa, saya bisa bercanda. Waktu saya ketawa-ketawa itu Tuhan bilang, "Bayangin Mel, kalau kamu nggak punya kartu tanda pengenal warga surga, gimana?" Saya langsung, Tuhan, Roh Kudus, saya lagi di mall, lagi makan gitu, Roh Kudus ngomong begitu. Waktu saya ditegur seperti itu, saya bilang, iya juga ya. Waktu Roh Kudus bilang, kalau kamu nih nggak punya kartu tanda
kependudukan di surga, bisa gak masuk surga? Matius 7:22 itu pasti akan berlaku. Kamu bernubuat, kamu mendoakan orang yang sakit menjadi sembuh, itu menjadi sia-sia. Pagi ini saudara, siapapun saudara yang pagi ini melihat renungan ini, apakah saudara sudah memiliki dan sudah yakin 100% Anda memiliki kartu tanda pengenal surga? Apakah Anda yakin bahwa nama Anda valid di hadapan Tuhan? Ketika malaikat panggil kita, apakah nama kita valid di mata Tuhan? Atau ketika malaikat panggil kita, gitu kan? Ketika malaikat mungkin input nama kita, tulisannya invalid. Begitu dipanggil Amelia, di input namanya invalid. Waduh, kita udah gak bisa lari-lari kemana lagi, ya kan? Yang pasti kita akan langsung dilempar, gak ada namanya di buku kehidupannya. Waktu Roh Kudus bicara seperti itu teguran buat saya. Saya takut. Jadi itu tamparan besar buat saya. Pagi ini saudara, ketika saudara melihat renungan ini, mari, kalau belum punya kartu tanda warga surga, mari buru-buru, kita gak bisa buat. Ingat ya, Bapak Gembala waktu hari Minggu, ya kan, mengatakan bahwa kita udah dimateraikan lewat pengakuan kita, mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita udah dimateraikan. Berarti kita harusnya sudah memiliki kartu tanda warga surga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang sudah Tuhan ingatkan. Banyak hal yang Tuhan sudah bicara. Roh Kudus, bicaralah terus lagi. Ubah kami, baharui kami terus lagi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami mau yakin sepenuh-penuhnya bahwa kami sudah memiliki kartu tanda warga surga. Ketika Engkau panggil kami, nama kami ada di buku kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.